Tepat beberapa menit yang lalu, Shin Tae-yong gemparkan seluruh Asia Tenggara hingga Eropa. Secara belak-belakan konfirmasi dirinya dapat tawaran melatih timnas Indonesia lagi setelah dipertimbangkan kembali oleh Erick Thohir dan juga memenuhi permintaan publik. Akhirnya Shin Tae-yong akan menerima tawaran tersebut dan kembali menjadi pelatih di timnas Indonesia. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong dapat tawaran melatih timnas, tapi dari negara mana? Simak ulasan lengkapnya di sini. Media Argentina belak-belakan secara sombong ingin adu domba lagi timnas Argentina yang kalah lawan timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Media Argentina sengaja panas-panasi Lionel Messi dan juga pelatih timnas Argentina agar mereka ingin lakukan rematch melawan timnas Indonesia yang baru saja mengganti kepelatihan dari Shin Tae-yong menjadi Patrick Kluivert. Kalau masih ada STY, Argentina tidak akan berani rematch melawan Indonesia. Tapi karena bodohnya PSSI, Shin Tae-yong malah dipecat. Ini akan jadi peluang besar kita untuk buat malu timnas Indonesia, ujar media Argentina itu. Jadi harapanku di sisi lain, media Argentina sorot kepergian Shin Tae-yong yang digantikan Patrick Kluivert. Apakah ini akan jadi masa depan yang buruk dan langkah ceroboh dari PSSI untuk timnas Indonesia? Mari simak penjelasan lengkapnya di sini. Ini baru mantap. PSSI secara belak-belakan ungkap sosok Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Dia berinisial LVG, pernah menjadi pelatih legenda Belanda yang hampir memulangkan Argentina di Piala Dunia 2022. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini rencana PSSI untuk masa depan timnas Indonesia. Langsung datangkan pelatih legend Belanda yang bikin Messi nggak bisa tidur 7 malam. Siapakah sosok yang akan jadi direktur teknik baru ini? Penasaran kan? Temukan jawabannya hanya di sini. Tepat beberapa menit yang lalu, media Israel ini belak-belakan ngomong gini di depan publik yang buat seluruh fans Garuda marah dan emosi dengarnya. Secara spontan sebut timnas Indonesia akan hancur hanya dalam beberapa bulan ke depan dan menjadi negara terjelek untuk sepak bolanya. Karena keputusan ceroboh dan bodoh PSSI pecat Shin Tae-yong. Padahal STY pelatih bagus dan baik yang bangun timnas Indonesia dari nol hingga sampai saat ini. Jadi harapanku di sisi lain, media Israel belak-belakan ngomong gini di depan publik sampai-sampai senggol PSSI yang buat keputusan konyol pecat Shin Tae-yong. Apakah itu ada benarnya? Simak fakta menariknya di sini. Patrick Kluivert secara yakin dan optimis akan kalahkan Australia dan Bahrain. Dan buat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang usai dirinya mengadakan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong tepat sore hari ini di GBK. Apa yang membuat Patrick Kluivert bisa begitu yakin? Apakah ada campur tangan Shin Tae-yong dalam mewujudkan ini? Jadi harapanku, di sisi lain Patrick Kluivert optimis kalahkan Australia dan Bahrain dengan bantuan hal ini. Apa itu? Simak penjelasannya di sini. Pelatih Australia ungkap jati diri sebenarnya ke publik, ngomong gini ke Patrick Kluivert yang bikin Kluivert sampai-sampai ingin panggil kembali Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Sepenting itukah sosok Shin Tae-yong untuk kalahkan Australia? Ini jadi harapanku juga. Di sisi lain, tak takut Patrick Kluivert, pelatih Australia malah sebut Indonesia Garuda tak bersayap jika tidak di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apa benar begitu? Simak kronologinya di sini. Resmi, Kevin Dix secara tidak sengaja keceplosan bocorkan klub barunya di Premier League.
Ya benar, ada tawaran dari teman saya Kevin De Bruyne yang sedang bermain di Premier League pada saat ini dan saya tertarik mengambil tawaran tersebut. Ujar Kevin Dix. Klub Premier League mana yang dimaksud Kevin Dix? Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Pep Guardiola secara belak-belakan ingin bawa Kevin Dix ke Manchester City untuk perkuat pertahanan di musim depan. Usai dirinya tampil memukau lawan pada saat laga melawan Jepang. Simak fakta sebenarnya di sini. Kabar baik hampiri timnas Indonesia. Pelatih Wolverhampton Wanderers secara spontan dan yakin putuskan Justin Hubner akan naik ke level senior dan bermain bersama Wolver di Premier League musim depan untuk perkuat lini belakang Wolver dan selamatkan dari degradasi klasmen bawah. Usai dirinya tampil fantastis di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Berhasil selamatkan Indonesia dari kekalahan walaupun kartu merah, itu sangat bagus. Ujar pelatih Wolver. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Justin Hubner dapat perhatian dari pelatih utama Wolverhampton usai dirinya tampil memukau di laga lawan Arab Saudi. Akan naik ke Premier League kah? Simak ulasan detailnya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong dapat banyak tawaran melatih setelah dipecat dari Timnas Indonesia, tapi ada yang janggal. Shin Tae-yong menerima banyak tawaran melatih setelah dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun arsitek berusia 54 tahun itu memilih untuk tidak mengambilnya. Ada banyak tawaran untuk melatih, tetapi saat ini saya ingin beristirahat sejenak karena alasan pribadi, ujar Shin Tae-yong dinukil dari media Korea Selatan, Hanin Post. Saya ingin membalas cinta dan dukungan yang saya terima dari sepak bola dan para penggemar Indonesia, jelas Shin Tae-yong. Setelah dilengsarkan dari kursi nahoda Timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih menjalani banyak aktivitas. Pada akhir pekan lalu, pria asal Korea Selatan ini syuting film Ghost Soccer, Bola Mati di Subang, Jawa Barat. Shin Tae-yong juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan dan anggota DPR RI, Verrel Bramasta, pada Senin dalam kurung 20 Januari 2025. Saya masih memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap masyarakat Indonesia dan sepak bolanya, dan saya ingin membalas cinta yang telah saya terima, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bakal pulang kampung ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan, kampung halamannya, pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dengan pesawat Korean Air, tulis penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, ucap Jeong Seok-seo yang karib dipanggil JJ itu. Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia sejak 2020. Ketua PSSI Erick Thohir mendepak mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu dengan alasan dinamika kepemimpinan, bahasa, dan taktik. Media Argentina sindir kota di Indonesia, kini Timnas Indonesia siap jadi lawan Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Soulplay 91.5 pernah menyindir salah satu kota di Indonesia, Jakarta, pada medio Juni 2023. Soulplay 91.
5. Menyebut Jakarta yang akan menjadi kota penyelenggara laga Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin 19 Juni 2023 akan hilang dari peredaran dalam beberapa tahun ke depan, alias bakal tenggelam. Jakarta tenggelam, masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini, tulis Soulplay 91.5 dalam judul artikel yang mereka buat pada Juni 2023. Jakarta merupakan kota terpadat keempat di bumi dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta orang yang memiliki banyak masalah. Masa depan Jakarta adalah menghilang di perairan Laut Jawa, mengingat permukaan tanahnya mengalami penurunan sekira 25 cm setiap tahunnya, efek penggunaan air tanah yang berlebihan. Lanjut Soulplay 91.5. Berselang 1,5 tahun dari pemberitaan di atas, Jakarta mungkin masih sama seperti sebelumnya. Namun tidak halnya dengan Timnas Indonesia yang kalah 0-2 dari Argentina pada 19 Juni 2023. Berkat kolaborasi antara PSSI dan seluruh pihak, performa Timnas Indonesia meningkat. Setelah kalah dari Argentina, Timnas Indonesia mencetak 2 sejarah, yakni lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga dalam track tepat untuk lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Cuma terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjalani 4 pertandingan lagi. Sebut saja tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025, kedatangan Cina dalam kurung 5 Juni 2025, dan melawat ke kandang Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Jika sanggup meraup 9 atau 10 angka dari 4 laga di atas, Timnas Indonesia berpeluang besar finish 2 besar yang menggaransi lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara jika mendapatkan minimal 6 angka, Okeson memprediksi Timnas Indonesia akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berpotensi kembali bertemu Argentina. Timnas Indonesia bisa saja mengejutkan Argentina seperti yang dilakukan Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Saat itu di luar dugaan, Arab Saudi racikan Hervé Renard menang 2-1 atas Argentina, tim yang akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2022. Jadi, siap lolos ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia. Tak cukup Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, Patrick Kluivert mau Timnas Indonesia datangkan asisten pelatih dari Belanda lagi. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Patrick Kluivert ingin menambah asisten pelatih Timnas Indonesia dari Belanda lagi. Nantinya asisten pelatih baru itu bertugas untuk menjembatani tim senior dengan kelompok umur. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah menunjuk 2 asisten yang akan membantunya di Timnas Indonesia. Keduanya adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang sama-sama berasal dari Belanda. Belakangan ini, Erick mengungkap Kluivert sedang ancang-ancang mencari pelatih lokal untuk membantunya di Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu akan menyeleksi pelatih-pelatih lokal terbaik untuk menjadi rekan kerjanya. Erick mengatakan seleksi ini akan merujuk dari database pelatih di Indonesia yang mempunyai lisensi. 2 pelatih lokal nantinya akan dipilih untuk menemani Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.
Nanti yang kita punya database yang tadi jumlahnya banyak, kita coba seleksi dengan tim pakar, kita mungkin dapat 10. Dari 10 ya kita akan usulkan ke Patrick Kluivert dan tim untuk bisa nanti menentukan 2 asisten pelatih pilihan mereka. Tutur Erik. Setelah 10 nanti, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran jobdesk dan kemampuan yang diperlukan timnas, sambungnya. Selain itu, untuk menyelaraskan tim senior dan kelompok usia, Kluivert juga akan menambah pelatih dari Belanda. Dia mempunyai tugas penting menjadi jembatan penghubung antara tim senior dan kelompok usia. Patrick akan tambah lagi dari Belanda asisten untuk sinkronisasi U-Strip 17, U-Strip 20, dan U-Strip 23, ungkap Erik. Adapun timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan matang tentu dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk mewujudkan skuad Garuda bermain di pentas sepak bola dunia itu. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Media Israel sebut Indonesia negara terbelakang, tapi prestasi timnas Indonesia jauh lebih mendunia ketimbang Israel. Israel Jerusalem Post sempat menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang. Penilaian ini muncul berdasarkan penolakan segelintir masyarakat Indonesia terhadap kehadiran timnas Israel U-Strip 20 saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 20 2023. Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel. Tegas Jerusalem Post pada April 2023, atau beberapa hari setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U202023. Kebencian terhadap Israel begitu membutakan Indonesia. Alhasil Indonesia mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri, lanjut media yang bermarkas di kota Yerusalem tersebut. Meski dipandang buruk dari segi prestasi sepak bola, Indonesia tidak kalah dari Israel. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami perkembangan di banyak sisi. Timnas Indonesia mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia dalam kurung 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda juga mencetak sejarah dengan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes dan kawan-kawan juga dalam track tepat lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Israel? Semenjak gabung ke UEFA pada 1992, timnas Israel tak pernah lolos ke Piala Eropa maupun Piala Dunia. Peluang timnas Israel lolos ke Piala Dunia 2026 juga sangat sulit. Sebab Israel tergabung di grup I bersama Jerman atau Italia, Norwegia, Estonia, dan Moldova. Israel mungkin bisa menang atas Estonia dan Moldova, tapi belum tentu dengan Norwegia serta Jerman atau Italia. Nantinya hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up akan tampil di babak playoff. Jadi, siapa yang sanggup lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia atau Israel? Menarik untuk dinantikan.
everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change. Kalahkan Australia dan Bahrain, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 15 peringkat. Mengalahkan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, ranking FIFA Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert melonjak tajam. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Kemudian pada Selasa 25 Maret 2025, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika ukurannya ranking FIFA, sulit bagi Timnas Indonesia menang atas Australia. Di saat Australia menempati peringkat 26 dunia dan Bahrain menduduki posisi 81, Timnas Indonesia terlempar ke urutan 130 dunia. Namun, jika ukurannya kualitas pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Bahrain dan Australia. Terlebih pada Maret 2025, Timnas Indonesia kemungkinan besar diperkuat dua pemain keturunan tambahan yakni Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Jadi, kesempatan Timnas Indonesia menang atas Australia dan Bahrain terbuka lebar. Andai menang, apakah ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melonjak? Mengutip dari laman footballstripranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 20,76 poin di ranking FIFA. Sementara jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia meraup 16,6 poin tambahan. Jika di total, Timnas Indonesia meraup 37,36 poin tambahan di ranking FIFA Maret 2025 jika menyapu bersih laga kontra Australia dan Bahrain dengan kemenangan. Ditambahkan dengan poin Timnas Indonesia saat ini yang mencapai 1130,50, perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1167,86 poin. Melihat ranking FIFA saat ini, perolehan 1167,86 cukup mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke posisi 115 dunia alias naik 15 peringkat. Namun naik 15 posisi ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Seberapa tinggi kenaikan posisi Timnas Indonesia tergantung tim-tim yang kini berada di atas skuad Garuda. Sekadar diketahui, tim-tim di atas Timnas Indonesia masih akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Afrika, Oseania hingga ajang-ajang lain. Karena itu menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia ke depan. Harapannya di bawah asuhan Patrick Kluivert, performa Timnas Indonesia mengalami peningkatan. Perbaikan performa Timnas Indonesia ini yang diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat dihadirkan Patrick Kluivert. Tak takut, Patrick Kluivert, pelatih Timnas Australia, siap hajar Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tony Popovic tidak takut dengan Timnas Indonesia yang akan ditangani pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Ia menyebut kemenangan atas Timnas Indonesia dalam lanjutan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 penting bagi perjalanan skuad Socceroos julukan Timnas Australia menuju Piala Dunia 2006. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi, semuanya ada di tangan kami, kata Tony Popovic. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini, lanjut ex pemain Crystal Palace ini.
Semenjak dipegang Tony Popovic, timnas Australia tidak terkalahkan di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan, Jackson Irvine dan kawan-kawan mendapatkan 1 menang dan 3 imbang. Alhasil, timnas Australia saat ini duduk di posisi 2 grup C dengan 7 angka. Meski begitu, timnas Australia tidak bisa bersantai. Sebab timnas Australia hanya unggul 1 angka dari timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang menempati posisi 3, 4, 5, dan 6. Jika lengah, timnas Australia bisa melorot ke posisi juru kunci kelar matchday 8. Setelah menjamu timnas Indonesia, Australia akan tandang ke markas Cina. 2 lawan timnas Australia ini tak bisa diremehkan begitu saja. Timnas Indonesia lama-lama semakin kuat efek kehadiran sederet pemain keturunan tambahan. Bahkan pada Maret 2025, 2 pemain keturunan Ole Romeni dan Jairo Riedewald siap gabung timnas Indonesia. Cina juga tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti wakil Asia Timur itu bisa mengalahkan timnas Indonesia dan menumbangkan Bahrain di kandang lawan. Menarik menanti siapa yang akan mendampingi Jepang sebagai perwakilan grup C yang lolos Piala Dunia 2026. Jepang hanya butuh 1 kemenangan dari 4 laga tersisa untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Statistik membuktikan Kevin Dix jadi rebutan di Jerman, Jay Itzes pun layak di klub besar. Kevin Dix bakal tampil habis-habis lawan Australia dan Bahrain. Bek berusia 28 tahun itu resmi merapat ke tim Bundesliga, Jerman, Borussia Mönchengladbach. Jay Itzes menyusul. Kabar Kevin Dix mencapaian kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach pastinya membuat rakyat Indonesia, khususnya fans setia, senang bukan main. Soalnya dalam waktu yang tak lama lagi, timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan grup C Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix bisa dipastikan masih menjadi senjata utama di starting XI dan kabar bergabungnya ia ke Borussia Mönchengladbach membuat sang bintang tentunya lebih termotivasi jelang bentrok kontra Australia dan Bahrain. Masa depan Kevin Dix sempat tanda tanya menyusul kontraknya di FC Copenhagen akan rampung pada musim panas atau Juni 2025. Ia sempat dihubungkan dengan sejumlah klub Eropa, termasuk Wolfsburg, sebelum akhirnya Borussia Mönchengladbach lah yang berhasil meyakinkan bek kelahiran 6 Oktober 1996. Jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg memaklumatkan kesepakatan tadi. Kesepakatan penuh antara Borussia Mönchengladbach dan Kevin Dix mengenai bebas transfer pada musim panas telah tercapai, tulis Plettenberg di akun X pribadinya. Dengan demikian, Kevin Dix akan memanaskan persaingan Bundesliga musim 2025/2026 dalam balutan jersey kebesaran Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix bukan pemain kaleng-kaleng, apalagi abal-abal. Statistiknya di FC Copenhagen membuktikan kalau ia layak jadi rebutan. Kevin Dix bergabung ke FC Copenhagen setelah raksasa Denmark mengangkutnya dari Fiorentina, Italia pada 2021. Tak mengecewakan, ia hadir dalam 98 laga sejauh ini dengan torehan 11 gol. Selain jago bertahan, ia juga tipikal bek yang lapar gol. Selain Kevin Dix, bek tumpuan timnas Indonesia lainnya, Jay Itzes, juga berpotensi bergabung dengan tim beken Liga Top Eropa. Musim lalu, Jay Itzes menjadi salah satu pemain kunci yang sukses membawa Venezia promosi ke Serie A 2024/2025. Di kasta teratas Italia, Jay Itzes nyaris tak tergantikan sepanjang musim ini. Hingga pekan ke-21, si pendiam berhati baja masih jadi pilihan utama pelatih Eusebio Di Francesco.
saat Venezia bentrok kontra Parma di Stadion Ennio Tardini. Minggu 19/1/2025 malam waktu Indonesia Barat yang berakhir imbang 1-1. Jay Itzes dipercaya menjadi kapten tim menggantikan Joel Pohjanpalo yang ditarik keluar pada menit ke-88. Sayang kinerja keras Bang Jay tak disertai performa tim yang mumpuni. Walhasil Ila Gunari masih terdampar di posisi ke-19 klasemen, sementara seri A 2024/2025. Bek timnas Indonesia Justin Hubner jimat Wolverhampton Wanderers terhindar dari jeratan degradasi di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Timnas Indonesia Justin Hubner jimat Wolverhampton Wanderers lepas dari jeratan degradasi di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Wolverhampton Wanderers asuhan Vitor Pereira mengalami penurunan performa dalam beberapa match terakhir. Setelah menang 2-0 atas Manchester United, Wolverhampton Wanderers tak pernah menang dalam 4 laga terkini Liga Inggris 2024 hingga 2025. Usai imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers kalah masing-masing 0-3 dari Nottingham Forest dan Newcastle United, serta dihajar 1-3 oleh Chelsea. Akibatnya Wolverhampton Wanderers mengalami penurunan posisi di klasemen, sementara Liga Inggris 2024 hingga 2025. Wolverhampton Wanderers saat ini menempati peringkat 17 dengan 16 angka atau 1 strip di atas zona degradasi. Bahkan perolehan angka Wolves sama persis dengan Ipswich Town yang menempati posisi 17 atau batas atas tim yang terdegradasi. Mumpung masih ada 16 pekan Liga Inggris 2024 hingga 2025, peluang Wolverhampton Wanderers bangkit masih terbuka lebar. Dalam posisi ini tidak ada salahnya bagi Vitor Pereira mempromosikan pemain akademi yang memiliki prospek untuk membantu tim. Salah satu pemain yang bisa melakukannya adalah Justin Hubner. Justin Hubner yang mulai pulih dari cedera, pelan-pelan menjadi bek andalan Wolverhampton Wanderers U-21. Dini hari tadi Justin Hubner bermain full saat Wolverhampton Wanderers U-21 menang 1-0 atas Crystal Palace U-21 di lanjutan Premier League 2024 hingga 2025. Crystal Palace U-21 dibela mantan pemain Arsenal yang tengah berjuang bangkit, Rob Holding. Lantas, apakah Justin Hubner cocok dengan racikan Vitor Pereira di tim senior Wolverhampton Wanderers? Vitor Pereira biasa memainkan formasi 3-4-3, pola yang sering digunakan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Dalam pola tersebut, Justin Hubner dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Satu lagi, pola di atas membuat Vitor Pereira membutuhkan lebih banyak bek tengah. Karena itu, jika Justin Hubner rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U-21 dalam sebulan ke depan, jangan heran jika bek 20 tahun ini akan menjalani debut di Premier League. Alhasil, Justin Hubner akan menjadi pemain pertama Indonesia yang merasakan atmosfer Premier League.